Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendy Dwi Hardiman, selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis yang saya hormati, dan kepada Kak Meliani Divani sebagai asisten dosen praktikum komunikasi bisnis, serta teman-teman MLG 1B2 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan membicarakan topik mengenai negosiasi pengadaan pakaian seragam APD sebanyak 1.000 karyawan pabrik Unilever Indonesia. Di sini saya Meliana Silvi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu negosiator dari pihak seller PT Sri Rezeki Isman. Yang pertama ada Mutiaullah Afandi, kedua Muhammad Rifki Zaidan, ketiga Safa Widya Casnul Kia, dan yang terakhir ada Rahmat Afan. Yang keempat, selanjutnya adalah selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan dari pihak negosiator dari pihak buyer PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada Firman Syahroni, kedua ada Safa Aulia, ketiga Muhammad Fajar Ridho, dan terakhir adalah Daniel Tamunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaian acara yang akan kita lewati. Di antaranya, yang pertama ada pembukaan, kedua ada pemaparan materi dari buyer, ketiga pemaparan materi dari seller, keempat tanya jawab, dan terakhir akan diisi dengan penutup. Acara yang pertama pada kali ini adalah pembukaan. Sebelum kita mengawali acara kali ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi dari buyer. Untuk pihak buyer, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Syahroni, negosiator dari PT Unilever Indonesia TDK. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Safa Aulia, yang kedua ada Muhammad Fajar Ridho, yang ketiga ada Daniel Tamunan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang harga perkiraan sendiri PT Unilever Indonesia Tbk. Ya, di sini kita akan membacakan lanjut ke studi kasus yang akan dibacakan oleh Muhammad Fajar Ridho. Studi kasus bagian pengadaan di PT Unilever Indonesia Tbk mendapatkan tugas untuk mengadakan pakaian seragam kelengkapan APD bagi 1.000 karyawan pabrik bagian produksi yang tersebar di 5 pabrik yang berada di Jakarta, Karawang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagian umum menghadapkan pakaian seragam yang diadakan dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau kantor, di mana pakaian seragam terdiri dari safety, penutup kepala, sarung tangan, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek yang diadakan masing-masing dapat digunakan untuk melindungi tubuh karyawan bagian produksi dan untuk bahan kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan celana panjang bisa customize serta pada helm, sepatu safety, dan sarung tangan ukuran standar. Spesifikasi bahan pada sepatu ialah karet, sarung tangan ialah katun dan karet. Lalu pada celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek berbahan dari drill dengan warna cerah, hijau oranye, dan warna gelap, navy, dan hitam. Helm bahan dari tali polyester dan nilon, serta bahan helm komposit dan plastik ABS. Terkait dengan hal tersebut, bagian pengadaan diminta untuk menyusun spesifikasi harga, perkiraan, dan memberikan saran alternatif merek pakaian seragam kelengkapan APD yang diadakan. Karena perencanaan tersebut akan digunakan bagian keuangan untuk menyusun budget. Perusahaan sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan pakaian seragam kelengkapan APD tahun ini maksimal sejumlah 520 juta per set seragam. Maaf, maksud saya 800 juta per set seragam APD. Kemudian perusahaan menginginkan 2,5 juta menginginkan 2,5 bulan. Kemudian bagian pengadaan menuju PT Sri Rezeki Isman Tbk. Ya, kita ke profil perusahaan.
Unilever telah menemani keseharian masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Keberadaan kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, serta membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, sumber daya berkelanjutan, pengolahan limbah, serta perubahan iklim. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Levers Zeepfabrieken NV yang bertempat di daerah Anke, Jakarta Utara, yang dinotarisi di Batavia oleh Mr. A.H. van Ophuijsen. Selanjutnya disetujui oleh Jenderal Govel van Netherlands Indi pada tanggal 16 Desember 1933 dan terdaftar di Raad van Justitie di Batavia pada tanggal 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javasche Koran pada 9 Januari 1934. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia yang dinotarisi oleh Nyonya Kartini Mulyadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk yang dinotarisi oleh Publik BP Mudofir Hadi SH dan disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 15 Mei 1998. Next. Jabatan Bagian Pengadaan PT Unilever Indonesia Tbk. Posisi sebagai negosiator yang bernama Firman Syahroni yang mempunyai pekerjaan sebagai melakukan negosiasi. Posisi sebagai purchasing yang bernama Muhammad Fajar Ridho yang mempunyai pekerjaan sebagai membacakan peraturan dan spesifikasi. Posisi sebagai notulensi yang bernama Safa Aulia yang mempunyai pekerjaan sebagai menulis jalannya rapat. Posisi sebagai anggota saya sendiri yang bernama Daniel Tambunan yang mempunyai pekerjaan membantu berdiskusi. Referensi pertama. Pada gambar pertama mempunyai spesifikasi fast track atau putar, ditambah tali dagu, tersedia warna merah, putih, hijau, kuning, biru, orange. Dilengkapi dengan inner fast track yang semakin mempermudah dalam pengaturan lingkar kepala hanya dengan memutar knob atau dial pada fast track. Bahannya itu terbuat dari polyester dan nilon. Pada gambar kedua, berwarna kuning, punya ukuran standar. Pada gambar ketiga, kemeja drill Uni1. Desain custom, bordir, bahan kemeja, Oxford, drill, taipan, katun, batik, dan lain-lain. Ukuran kemeja bisa custom size, menerima pesanan dengan aplikasi bordir atau sablon. Seragam bisa diorder sesuai permintaan customer. Baik. Pada gambar keempat, ada jaket berbahan drill, ukuran seragam, custom size, dan memiliki tambahan sebagai berikut. Di dada kiri ada tambahan logo PT Unilever Indonesia Tbk, di lengan kiri ada tambahan logo divisi ukuran. Bahasa saku, pada gambar kelima ada celana, banyak saku, ada saku di lutut dan belakang. Kanan kiri ada karet di pinggang, tempat sabuk, ukuran fleksibel, ready, warna hitam, biru, merah, biru dongker, dan abu-abu. Punya ukuran custom size. Toleransi kurang lebih 2 cm karena kerajinan tangan. Pada gambar terakhir, sarung tangan yang punya spesifikasi bintik atau polkadot, sarung kerja bintik, berat 800 gram, ukuran standar. Yang pertama, biaya pengadaan barang. Ada pakaian seragam APD 4 sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 1.000 set dengan jumlah 800 juta. Yang kedua, biaya transportasi atau ekspedisi. Ada transportasi truk atau cargo yang dibutuhkan 3.278 kg dengan jumlah 12.784.200 rupiah. Jumlah totalnya 812.784.200 rupiah. PPN 10% dengan jumlah 81.278.420 rupiah. Jumlah biaya 894.062.620 rupiah dibulatkan menjadi 894.062.700 rupiah. Ya, demikian pemaparan materi dari tim buyer dari PT Unilever Indonesia Tbk.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pihak buyer. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari seller. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Lavandi, negosiator dari PT Sri Rejeki Isman. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Safa Widya, yang kedua ada Muhammad Arifki Zaidan, dan yang ketiga ada Rahmat Afan. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai laporan pokok harga produksi pengadaan pakaian seragam APD. Baik, saya akan menjelaskan beberapa barang kita. Yang pertama ada helm proyek full brim, yaitu memiliki kelebihan dilengkapi dengan sweatband yang berguna untuk menyerap keringat para penggunanya. Yang kedua mempunyai bobot helm yang lebih ringan dan memiliki kekurangan dalam bentuk front brim hanya mengamankan pengguna pada bagian atas dan depan. Yang kedua ada helm proyek full brim dengan tali fast track, memiliki kelebihan, memiliki bentuk seperti topi fedora yang mana memiliki sisi melingkar dengan tujuannya tentu saja untuk melindungi kepala dari material yang jatuh dari atas, samping, depan, dan belakang. Kedua, helm ini mempunyai lubang ventilasi pada bagian atas agar para penggunanya tidak merasa gerah saat bekerja di indoor maupun outdoor. Dan terakhir, terdapat inner fast track atau putaran pengencang lingkaran kepala yang memudahkan pengguna untuk mengatur kekencangan tali helm sesuai dengan ukuran kepala pengguna, dapat dikencangkan atau dikendurkan sehingga helm lebih safety dan lebih nyaman saat digunakan, dan memiliki kekurangan pada harga yang lebih mahal dibanding helm standar. Selanjutnya ini adalah harga pasaran helm pertama dan helm kedua. Kemudian kita memiliki sarung tangan bahan katun yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan dari potensi bahaya di saat melakukan pekerjaan atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan zat panas, benda berputar, zat beracun atau bertiga, dan bahan-bahan yang berupa cairan merupakan sarung tangan pokok yang setiap harinya digunakan oleh setiap pekerja atau karyawan. Merupakan sarung tangan yang digunakan untuk mengangkat benda-benda berat, benda kerja yang kotor atau berdebu. Memiliki kelebihan. Yang pertama, dengan menggunakan sarung tangan berbahan katun, maka tangan kita tidak mudah berkeringat karena sarung tangan berbahan katun mempunyai pori-pori yang besar sehingga berguna untuk ventilasi udara di dalam tangan kita. Kedua, menghindarkan tangan kita dari kotoran secara langsung. Dan yang terakhir, membuat tangan kita menjadi hangat pada saat kita bekerja di area yang dingin sekali. Dan memiliki kekurangan yang pertama, cepat mudah rusak. Kedua, tidak terlalu maksimal dalam menahan panas. Lalu, mudah kotor atau gampang terkena noda. Dan yang terakhir, yaitu tembus air. Kemudian, ada sarung tangan bahan kulit. Fungsinya itu sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area yang berputar, sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan tergulung, karena sarung tangan ini yang menyangkut putaran mesin. Sebagai pelindung alat diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area panas, sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan melepuh, karena memegang benda kerja yang panas. Kemudian, sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan memegang atau menarik wire karet yang bertekanan sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tersayat tajamnya kawat atau wire. Sarung tangan bahan kulit memiliki kelebihan. Pertama, cocok untuk area kerja yang melibatkan benda kerja yang panas. Kedua, tekanan yang kuat dari benda kerja tidak langsung mengenai tangan kita. Dan terakhir, cocok untuk pekerja yang bekerja di area yang mempunyai benda kerja atau mesin yang berputar. Dan memiliki kekurangan, sarung tangan berbahan kulit ini mempunyai sifat licin, jadi harus lebih hati-hati. Dan yang terakhir, pada sisi jahitan sarung tangan mempunyai tendensi mudah robek sehingga partikel-partikel kecil seperti gram logam bisa masuk ke tangan kita. Kemudian,
harga referensi bahan baku, kalau kita memakai bahan kain itu 23.000 dan bahan katun 20.000 rupiah. Kemudian harga pasaran kain sarung tangan katun dan sarung tangan karet. Nah, selanjutnya ini adalah bahan yang akan digunakan untuk seragam atasan bawahannya. Yang pertama saya akan menjelaskan kain American Drill. Kain American Drill ini memiliki karakteristik kain dengan pintalan kuat, tekstur yang bergaris-garis diagonal dan cukup lembut. Kain American Drill ini juga terlihat jatuh dan cukup kekar yang dapat membentuk tubuh. Memiliki kemampuan kain yang tahan lama atau awet. Kain ini juga tahan untuk kondisi panas maupun dingin, dan juga warnanya tidak mudah luntur. Kelebihan dan kekurangan pada kain ini, kelebihannya yang pertama itu terbuat dari katun dan polyester, yang kedua sering digunakan untuk membuat jas alma mater, yang ketiga permukaan kainnya lembut, yang keempat memiliki kemampuan menyerap air yang baik, dan kekurangannya itu hanya satu, yaitu warnanya mudah pudar. Selanjutnya ada kain dengan bahan Japan Drill. Kain Japan Drill ini merupakan bahan kain yang berserat tinggi, membuat kain begitu kuat. Kain Japan Drill termasuk juga dalam rekomendasi bahan pembuatan kemeja lapangan atau PDL, seragam perusahaan, seragam sekolah, jas alma mater, dan celana formal. Kain ini memiliki karakteristik permukaannya lembut, memiliki serat benang yang tebal namun tetap adem jika digunakan. Kemudian kain ini mampu menyerap air dengan baik, juga seperti Nagata Drill. Kain Japan Drill terbuat dari campuran antara katun dan polyester, di mana dominan katun lebih banyak dibanding dengan polyester. Japan Drill ini memiliki kualitas baik dan kuat, di mana dimensi relatif stabil pada setiap lipatan dan penyusutan. Bahan ini menjadi bestseller dalam pembuatan kemeja lapangan di tempat kami. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya itu berserat tinggi, yang kedua memiliki karakteristik lebih kuat dan tebal dibanding dengan jenis kain lainnya. Yang ketiga ini jenis kain paling populer untuk membuat seragam lapangan. Yang keempat memiliki banyak jenis karakteristik masing-masingnya. Dan kekurangannya itu hanya satu, yaitu harganya itu memang agak cukup mahal dibanding dengan kain yang lainnya. Selain itu, bahan ini juga susah dicari, sehingga kami hanya mempunyai supplier bahan ini yang berasal dari luar negeri. Dan selanjutnya ini ada kain Japan Drill dengan model jumpsuit, dan bisa terlihat bagian depannya seperti apa, dan bagian belakangnya ini seperti apa. Dan di sebelah kirinya ini terdapat banyak pilihan warna yang bisa dipilih oleh perusahaan tersebut. Dan di bawahnya lagi ada harga referensi bajunya, dan bisa terlihat bahwa di sini ada tabel laporan biaya produksi kemeja atau seragamnya. Dan di sini kami memakai 4 bahan kain. Yang pertama itu ada kain American Drill dengan harga satuan per setnya itu 24.000. Dan yang kedua ada kain Nomora Drill dengan harga satu setnya itu 27.000. Dan yang ketiga ada kain Nagata Drill dengan harga per setnya itu 29.000. Dan yang keempat ada kain Oxford dengan harga per setnya 20.000. Dan di sini kami memakai benang dengan jumlah 100 dan harga satuannya itu 11.000, dan memakai 4 jarum dengan harga satuannya 40.000. Dan total semuanya ini dan total semuanya itu sebesar 38.610.000. Oke, baik. Selanjutnya, bahan sepatu rubber sole dan karet. Memiliki kelebihan. Yang pertama, seluruh bagian terbuat dari karet. Yang kedua, anti air. Yang ketiga, karet mempunyai kelebihan lebih kuat. Yang keempat, harga lebih murah. Yang kelima, lentur daripada bahan lain. Yang keenam, biasanya di samping sol ditambah dengan jahitan yang dilem dan dipres. Yang ketujuh, selain itu, sol dengan bahan ini juga tidak ada kadar expirednya. Selain memiliki kelebihan, bahan ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama ada lebih licin dibandingkan sol bahan lain. Yang kedua lebih berat. Selanjutnya ada bahan sepatu TBR atau thermoplastic rubber, sol dan kulit.
Kelebihannya yang pertama pada bagian atas campuran dari kulit sintetis dan TPR. Yang kedua, pada bagian dalam terdapat pelapis lembut untuk mencegah lecet dalam pemakaian yang lama. Yang ketiga, bahan ini adalah campuran dari rubber dan plastik. Yang keempat, lebih keset jika digunakan di tempat yang ada airnya. Yang kelima, anti air. Yang keenam, lebih ringan. Sol dengan jahitan yang dilem dan dipres. Memiliki kekurangan juga, yang pertama kurang elastis, yang kedua harga lebih mahal. Selanjutnya harga referensi bahan baku. Yang pertama silikon rubber set atau karet silikon merah per setnya 37.500. Yang kedua sol alas sepatu safety karet dengan harga 37.750 rupiah. Yang ketiga ada karet hitam lembaran rubber per setnya 60.000 rupiah. Yang keempat, TPR sol sepatu untuk mesin dingin $5 per pasang. Yang kelima ada pull up 99.000 rupiah. Berikut adalah harga pasaran sepatu sol dan karet. Oke, lanjut. Next, yang detail bahan baku dari seragam yang pertama. Yang pertama ada biaya sepatu safety untuk harga jual per unitnya sebesar Rp162.624. Lalu yang kedua ada pelindung kepala, di mana harga jual per unitnya sebesar Rp83.727. Tiga ada sarung tangan sebesar Rp83.727. Yang keempat ada celana panjang, harga perjual per unitnya Rp96.012. Lalu yang kelima ada kemeja lengan panjang, harga jual per unitnya Rp96.012. Lalu yang keenam ada kemeja lengan pendek, dengan harga jual per unitnya Rp96.012. Dengan demikian total untuk satu set per unitnya sebesar Rp618.113. Dari spesifikasi untuk harga jual pilihan yang pertama sebesar Rp618.113 per set. Dengan detail spesifikasi, yang pertama bisa memenuhi customize, dua dengan jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar 4 bulan. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam standar. Lalu detail dari bahan baku seragam yang kedua, yang pertama biaya sepatu safety dengan harga jual per unit Rp234.707. Yang kedua pelindung kepala harga jual per unit Rp125.507. Yang ketiga ada sarung tangan sebesar Rp129.602 per unit. Yang keempat celana panjang dengan harga Rp147.000, Rp347. Lalu yang kelima ada kemeja lengan panjang dengan harga jual per unit Rp147.347. Dengan kemeja lengan pendek juga sama Rp147.347. Dengan demikian total satu set untuk seragam yang kedua sebesar Rp931.860. Dengan spesifikasi untuk harga jual pilihan yang kedua sebesar Rp931.860 untuk per setnya. Dengan detail spesifikasi, yang pertama tidak bisa customize, yang kedua dengan jangka waktu penyelesaian dapat cepat yaitu sekitar 2,5 bulan. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam memiliki kualitas yang bagus. Perbandingan spesifikasi dan HPP, yang pertama menyediakan harga jual yang lebih murah dan terjangkau. Yang kedua menyediakan sistem customize untuk pembuatan suatu set seragam. Ketiga pembuatan baju lebih lama dikarenakan sistem customize. Yang keempat bahan baku dari setiap komponen berkualitas standar. Lalu untuk paket yang kedua, yang pertama menyediakan harga jual yang sesuai dengan kualitas. Yang kedua menyediakan sistem ukuran M, S, L, XL, dan double XL. Yang ketiga, pembuatan baju dengan jangka waktu lebih cepat. Yang keempat, bahan baku dari setiap komponen berkualitas tinggi.
Ya, sekian pemaparan materi dari kami. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Sebentar. Baik, terima kasih kepada pihak buyer dan seller yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Sebentar. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin saya buka dengan 4 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Yang kedua, waktu tanya jawab saya batasi selama 15 menit. Dan yang terakhir adalah selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Selanjutnya dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Bapak Daniel, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya Daniel selaku anggota izin bertanya, seefektif apakah helm pada jenis kedua dalam melindungi kepala sehingga dihargai dengan harga yang lebih tinggi dari helm pertama? Baik, apa dari pihak seller sudah bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab. Tingkat efektifan helm kedua ini sudah pasti lebih baik dari helm pertama karena pada helm kedua memiliki banyak keunggulan seperti melindungi semua bagian sisi kepala, mempunyai ventilasi udara yang membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakan helm tersebut, dan dengan adanya inner fast track kita bisa mengatur level kekencangan sesuai dengan keinginan kita. Dengan kelengkapan yang disediakan oleh jenis helm kedua lebih unggul dari helm pertama menjadikan harga helm kedua lebih tinggi dari helm pertama. Apakah dari pihak buyer sudah cukup puas dengan jawabannya? Apakah keunggulan-keunggulan itu hanya didapatkan pada helm kedua? Apakah tidak ada di helm yang pertama? Iya, karena di helm kedua ini kami lebih tingkatkan lagi keunggulan yang lebih baik dari helm pertama supaya para buyer lebih aman dalam menggunakan helm ini. Tapi bukan berarti helm pertama tidak memiliki unggulan yang baik. Oke. Apakah dari pihak buyer sudah cukup puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel yang sudah memberikan pertanyaan dan kepada Ibu Safa yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya bisa raise hand. Oh, baik. Silakan Ibu Safa untuk mengajukan pertanyaannya. Nama saya Safaulia selaku notulensi ingin bertanya apakah sepatu jenis pertama bisa menahan langkah pada area lapangan yang licin agar kita tidak terpleset? Karena kekurangan sepatu bahan karet lebih licin dan berat, seharusnya dengan kekurangan tersebut mengganggu kita dalam beraktivitas. Baik, apakah dari pihak seller sudah memahami pertanyaannya? Mohon maaf, belum bisa dipahami, bisa tolong diulang? Oh iya, Ibu Safa bisa tolong mengulang lagi pertanyaannya? Karena pihak seller belum memahami pertanyaannya, Bu. Apakah sepatu jenis pertama bisa menahan langkah pada area lapangan yang licin agar kita tidak terpleset? Karena di kekurangan sepatu bahan karet lebih licin dan berat, seharusnya dengan kekurangan tersebut mengganggu kita dalam beraktivitas. Bagaimana? Pihak seller sudah paham? Sudah, saya sudah memahami. Izin menjawab. Seperti materi yang sudah kami paparkan sebelumnya, sepatu yang berbahan karet ini mempunyai keunggulan lebih murah dan lebih kuat. Tetapi jika digunakan di area yang licin, sepatu ini memang kurang memadai. Jika kalian membutuhkan sepatu yang lebih bisa beradaptasi dengan area lingkungan, saya merekomendasikan sepatu yang kedua, yang terbuat dari kulit walaupun memiliki harga yang lebih mahal, tetapi sepatu ini bisa digunakan di area manapun. Bagaimana dari pihak buyer sudah puas dengan jawabannya? Belum puas, saya tidak cocok dengan sepatu itu karena bahannya licin dan bisa mengganggu aktivitas kita. Bagaimana tanggapan dari pihak seller? Menjawab lagi, menurut saya disesuaikan sama budget,
dan lingkungan kerja. Soalnya kalau buat proyek itu lebih baik dengan menggunakan sepatu set 1. Bagaimana Ibu Safa? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, saya sudah puas dengan jawabannya. Oh, baik. Terima kasih kepada Bapak Arif Zaidan yang sudah menjawab dan Ibu Safa yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mungkin dari pihak buyer ada yang ingin bertanya? Oh, baik. Bapak Fajar Ridho bisa langsung menyebutkan saja pertanyaannya. Baik, maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ridho dari posisi Forecasting. Izin bertanya. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Baik, saya akan ulangi lagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ridho dari posisi Forecasting. Izin bertanya. Apakah jika kita membeli APD set pertama, waktu lead time bisa lebih cepat dari lead time yang sudah ditetapkan? Karena biasanya kita membutuhkan APD dengan lebih cepat. Terima kasih. Bagaimana kelompok seller? Apa sudah memahami pertanyaannya? Pihak Iya, seller? Iya, saya bisa memahaminya. Oke, untuk pihak seller dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, dikarenakan set pertama ini kami menggunakan sistem customize, untuk masalah lead time di set pertama tidak dari apa yang sudah ditentukan. Karena jika Anda membutuhkan waktu yang lebih cepat, maka Anda bisa memilih set 2 dikarenakan di set 2 ini tidak menggunakan sistem customize. Baik, bagaimana dari Bapak Fajar Ridho, apa sudah puas dengan jawabannya? Maaf, apa tidak ada usulan lain selain saran tersebut? Oke, baik. Jika Anda memilih untuk set pertama, mungkin itu cukup memakan waktu ya. Maka dari itu saya menyarankan agar Bapak ini untuk memilih set kedua, karena untuk di set kedua lead time-nya itu lebih cepat dikarenakan tidak menggunakan sistem customize. Jikalau Bapak untuk memilih set yang pertama, itu tidak bisa Pak waktunya untuk dipercepat karena dikarenakan pada set pertama ini kami menggunakan sistem customize. Gitu Pak. Bagaimana Bapak Fajar Ridho, sudah cukup dengan pertanyaannya? Dengan jawabannya? Oke, cukup diterima. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fajar Ridho dan Bapak Rahmat. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Apakah dari pihak buyer ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Bapak Firman, silakan ajukan pertanyaan, Pak. Sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Saya Firman Saroni selaku negosiator dari PT Unilever Indonesia Tbk ingin bertanya. Sesuai dengan materi yang sudah kami paparkan sebelumnya, kami menyediakan dana sebesar 800 juta untuk APD. Dan kita membutuhkan 1000 set APD, sedangkan kami tertarik dengan APD yang set kedua. Jika di total, kami membutuhkan uang sebesar 900 sampai 950 juta. Apakah ada solusi dari pihak seller agar kami bisa membeli APD set kedua? Bagaimana dari pihak seller? Apa sudah cukup memahami pertanyaannya? Mohon maaf untuk Bapak Firman, pertanyaannya bisa diulang kembali. Silakan Pak Firman untuk mengulang pertanyaannya. Baik, Bu. Baik. Sesuai dengan materi sudah kami paparkan sebelumnya, kami menyediakan dana sebesar 800 juta dan untuk APD, sedangkan kita membutuhkan 1000 set APD dan tertarik dengan APD yang set kedua. Jika di total, kami membutuhkan uang sebesar 900 sampai 950 juta. Apakah ada solusi dari pihak seller agar kami bisa membeli APD yang set kedua? Baik, silakan untuk pihak seller untuk menyampaikan jawabannya. Ya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan Bapak Firman. Untuk dalam harga kami belum bisa memberikan potongan, tetapi kami punya syarat-syarat tertentu untuk memberikan potongan, cuma tidak melebihi dari 20%. Kalau boleh tahu kira-kira syarat dan ketentuannya apa ya, Bu?
Untuk syarat dan ketentuannya itu meliputi pembelian di atas 1.000 set, Pak. Jadi misal kita membeli 1.000 set APD, apakah tidak sesuai dengan syarat atau gimana, Bu? Itu masih belum bisa, Pak, karena Bapak pas 100 set, sedangkan syarat kita itu melebihi dari 1.000 set. Jadi contohnya kayak Bapak membeli 1.150 set, maka kami akan memberikan potongan sebesar 20%, Pak. Tapi sesudah kita mendapat potongan 20%, dana yang kami sediakan belum mencukupi juga, Bu. Apakah boleh jika sepatu yang set kedua diganti dengan sepatu yang set pertama yang jenis kulit itu, Bu? Mohon maaf, untuk dikarenakan kita menjualnya itu dengan cara per set, jadi kita tidak bisa mengubah kemauannya Bapak kecuali kalau ada alasan kuat. Memangnya alasannya seperti apa dulu, Pak? Kalau menurut saya ya, Bu, penggunaan sepatu kulit itu untuk pekerja sangat tidak bagus sih, Bu. Kayak tidak cocok banget. Walaupun banyak kelebihan di sepatu kulit, karena dengan para pekerja menggunakan sepatu kulit menjadikan para pekerja itu kayak geraknya nggak bebas, Bu. Dan para pekerja itu lebih nyaman menggunakan sepatu jenis yang karet, Bu. Oke, berarti alasannya seperti itu ya, Pak. Dengan alasan seperti itu, kami bisa menerimanya. Jadi total harga set 2 itu yang awalnya dari Rp931.860 menjadi Rp859.777. Apakah setuju, Bapak? Jadi jika kami membeli 1.150 set APBD, total harganya menjadi Rp988.743.550 dan mendapatkan potongan sebesar 20% sehingga totalnya menjadi Rp790.994.840. Apakah setuju? Ya, bagaimana dengan rekan-rekan yang lainnya? Apakah setuju dengan harga Bapak Firman? Setelah melakukan perundingan, kami menyatakan setuju, Pak, dengan harga yang Bapak tentukan. Jadi keputusan sudah dilihat, Bu? Ya, keputusannya kita deal, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak Firman. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari pihak seller maupun pihak buyer. Mungkin rapat kali ini kita cukupkan dulu ya pada hari ini. Demikian tadi diskusi mengenai negosiasi pengadaan kelengkapan APD bagi PT Unilever Indonesia. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kesimpulan yang saya dapatkan pada diskusi kali ini bahwa hasil negosiasi merupakan win-win solution dengan pemberian diskon harga pada pembelian APD sebanyak 1.150 set. Di sini mungkin saya cukupkan dulu. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.